Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan mulai sebuah playlist baru, yaitu playlist belajar OOP, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan OOP dan kita akan mempersiapkan lingkungan kerja kita yang akan kita gunakan di video-video berikutnya. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran Object Oriented Programming, teman-teman harus pastikan dulu teman-teman sudah memahami struktur atau cara ngoding yang biasa, cara ngoding yang umum, yaitu ngoding secara prosedural ya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu. Teman-teman juga udah harus pernah menggunakan function, menggunakan variabel, ya kan? Variabel, kemudian pengulangan, iterasi ya, dan percabangan dan lain-lain. Ya, dasar-dasar pemrograman sudah harus pernah dicoba dulu agar relate dengan materi object oriented programming ini. Tapi bagi teman-teman yang walaupun belum pernah coba ya ngoding secara prosedural, boleh silakan mengikuti video ini untuk pengenalan dulu, untuk preview terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang ragu atau yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sebelumnya saya sempat mention tentang prosedural, tentang OOP. Nah, sebenarnya apa prosedural dan apa itu OOP? Jadi gaya penulisan ya, sebenarnya gaya penulisan coding itu ada yang namanya prosedural, ada yang namanya object oriented programming. Nah, ini hanya gaya saja, lebih ke paradigma sebenarnya, konsep gitu. Konsep penulisannya seperti apa. Kalau prosedural yaitu cara ngoding yang umum ya, yang dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah gitu. Jadi apa yang kita tulis di atas akan dieksekusi lebih dahulu dibandingkan apa yang kita tulis di bawah. Nah, sedangkan kalau di object oriented, semua codingan itu akan dienkapsulasi, dimasukkan ke sebuah kelas, dimasukkan ke sebuah, analoginya mungkin sebuah objek ya, sebuah objek yang mirip seperti objek yang ada di dunia nyata, sehingga kita bisa memperlakukan seperti objek-objek di dunia nyata juga, sehingga codingan kita itu lebih real, lebih relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau prosedural itu sendiri ya, atau biasanya disebutnya dengan function oriented ya. Kita contoh aja, misalkan kita kalau prosedural itu ya kan contohnya seperti ini. Kita misalkan bikin variabel ya, $nama gitu sama dengan Romi ya kan. Nah, kemudian di bawahnya kita echo $nama. Nah, ini disebutnya prosedural ya, dari atas ke bawah. Kalau misalkan yang $nama ini kita pindahkan ke bawah, dia tidak akan bisa dieksekusi lagi. Kenapa? Karena dia baca dulu echo $nama, dia akan komplain $nama itu tidak ada. Padahal dia ada, tapi di bawah, karena dia dieksekusinya belakangan, dianggap tidak ada gitu. Nah, sehingga kalau prosedural itu benar-benar harus runut dari atas ke bawah kita susun. Dan kalau sudah banyak, paling mentok kita akan susun menjadi sebuah function. Kita masukkan ke function dan kita panggil. Tapi tetap saja functionnya harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau object oriented, nah kita berbeda, dia akan dianggap sebuah objek walaupun kita tulis ke objeknya itu di tempat lain, di tempat terpisah, kita bisa panggil dengan lebih mudah gitu. Jadi gitu ya perbedaan antara prosedural dan object oriented. Nah, kapan kita harus menggunakan object oriented? Ya. Object oriented tuh kita akan gunakan ketika kita perlu menghadapi pemrograman atau membuat aplikasi yang berpotensi menjadi besar ya. Kenapa aplikasi yang berpotensi menjadi besar itu sebaiknya dari awal sudah kita buat dengan object oriented? Karena kalau misalkan aplikasi udah setengah jalan terus kita mau ubah jadi object oriented, kita harus rewrite semua codingannya, dan itu perlu tentu akan mengeluarkan cost gitu, akan membuang-buang sumber daya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memproyeksikan aplikasi yang akan kita bikin ini suatu saat akan menjadi besar gitu, akan dikerjakan oleh banyak orang, nah itu akan lebih baik kita menggunakan object oriented. Kemudian untuk pekerjaan kolaborasi ya, kolaborasi itu kalau misalkan aplikasi kita itu dikerjakan banyak orang tadi, seperti tadi. Jadi fitur login dikerjakan oleh si A gitu, fitur keranjang belanja dikerjakan oleh si B. Nah, itu akan lebih baik object oriented. Karena kalau misalkan prosedural,
bagaimana caranya satu file yang sama diedit oleh dua orang tanpa konflik itu akan sangat sulit. Sedangkan kalau dengan object oriented, semua objek itu biasanya akan dipisah menjadi file-file tersendiri yang bisa diedit secara terpisah dan bisa saling diintegrasikan gitu. Nah, ya, jadi sedangkan kalau prosedural itu akan lebih baik kita gunakan kalau misalkan aplikasi kita itu memang kecil, simple gitu, atau memang mungkin hanya satu halaman saja dan kalau misalkan dikerjakan oleh hanya satu orang. Nah, itu akan lebih baik kita menggunakan prosedural karena untuk simplicity dia akan lebih cepat diproses, memakan memori lebih kecil. Kalau misalkan aplikasinya tidak rumit, kenapa harus kita bikin sampai serumit ini object oriented gitu. Ya. Nah, konsep object oriented sendiri yang perlu dipahami sebenarnya tidak banyak ya, hanya 6 hal saja. Yang pertama enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah tadi ya, object oriented itu kan setiap codingan kita itu dianggap sebuah objek yang relate dengan dunia nyata. Misal ada objek rumah gitu, objek mobil, dia punya data berapa jumlah pintunya, kemudian suhu ruangannya berapa. Nah, objek tadi akan terisolasi dari objek lainnya. Kalau tidak kita kasih izin, dia tidak akan bisa diakses. Artinya apa? Codingan yang ada di dalam objek tadi yang relate dengan dunia nyata tadi itu lebih aman gitu. Nah, itu yang namanya enkapsulasi. Jadi sebuah objek akan terisolasi dari objek lainnya. Kemudian ada namanya abstraksi. Ya, abstraksi. Nah, ini adalah menyembunyikan kerumitan. Ya, jadi ketika aplikasi kita semakin besar, pasti akan semakin rumit, itu sudah pasti. Tapi kalau misalkan kita susun dengan baik, struktur direktorinya, sistem penamaan filenya, kemudian tiap-tiap kelas dipisah menjadi satu file tersendiri, nah itu tidak akan terasa rumit sama sekali. Sebesar apapun tetap akan terlihat simple, tetap akan bisa disusun di dalam kepala kita, tetap bisa dibuat secara holografik di kepala kita dengan baik gitu. Nah, itu abstraksi ya. Kemudian itu adalah guna ulang ya. Guna ulang ini karena objek itu dibuatnya awalnya dari kelas ya, kemudian diinstansiasi menjadi sebuah objek. Artinya kita cukup bikin kelas satu kali. Kalau misalkan kita butuh objek yang formatnya sama, kita nggak perlu ulang ngoding lagi. Kita cukup panggil kelas yang sama. Misal kita bikin kelas rumah, kemudian kita jadikan sebuah objek, kita bisa jadikan objek rumah 1 dan rumah 2 di saat yang bersamaan. Ya, itu guna ulang. Kemudian yang berikutnya adalah scale up. Nah, dia harus bisa di scale up. Di scale up itu maksudnya ditingkatkan gitu, ditingkatkan suatu saat. Jadi misalkan kita misalkan hari ini punya aplikasi dengan 5 fitur, itu ketika kita tambahkan jadi 10 fitur itu tidak akan mengganggu 5 fitur yang sebelumnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan object oriented karena memang tiap-tiap kelasnya itu terpisah gitu ya. Kemudian kolaborasi ya. Sebuah object oriented programming harusnya mendukung untuk kolaborasi. Karena ketika si A mengedit file kelas rumah, si B bisa sambil mengedit kelas taman misalkan atau kelas komplek gitu. Jadi karena filenya terpisah, lokasi terpisah, bisa diedit oleh orang-orang yang berbeda. Kemudian adalah framework atau kerangka kerja. Jadi keuntungan ketika kita belajar object oriented salah satunya adalah kita bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat karena kita bisa memanfaatkan kerangka kerja yang sudah ada. Karena semua kerangka kerja itu menggunakan object oriented ya. Di kasus ini kita akan belajarnya menggunakan PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Tapi sebenarnya kita bukan dalam rangka belajar PHP-nya, tapi dalam rangka belajar object oriented-nya. Sehingga paradigma object oriented ini akan sangat relate untuk digunakan di bahasa apapun. Kita belajarnya pakai PHP, tapi ketika sudah ngerti konsepnya, mau dibawa ke bahasa apapun bisa, sama, mirip. Paling beda sintaks sedikit aja. Kalau misalkan di PHP pakai kurung kurawal untuk skopnya, di Python pakai titik 2 gitu. Jadi hanya beda-beda sintaks sedikit, tapi konsepnya sama persis untuk object oriented di bahasa apapun ya. Karena object oriented tuh bisa bukan hanya PHP ya, bisa di JavaScript ya, bisa di Java, bisa di Python juga gitu, dan banyak bahasa lainnya juga, di Flutter ya, framework Flutter ya, atau bahasanya itu Dart, itu object oriented juga gitu. Jadi kita pilih PHP untuk mempermudah kita belajar, tapi bukan berarti kita dalam rangka belajar PHP, kita dalam rangka belajar object oriented ya. Oke.
Sampai sana untuk pendahuluannya. Kemudian sebelum kita tutup, kita siapkan dulu lingkungan kerja kita, lingkungan pengembangan kita yang akan kita gunakan di video-video berikutnya. Teman-teman bisa lihat video saya yang judulnya install ini ya, Nginx web server ya. Nginx web server, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, teman-teman ikuti ini, atau misalkan bisa juga menggunakan XAMPP. Oke, XAMPP yang pasti teman-teman sudah harus menyala dulu web servernya. Kita bisa coba ya, kita tes di sini. Kalau teman-teman mengikuti video yang instalasi Nginx kan, kita sudah letakkan directory itu di /var www ya di nocturlab.com ya. Kalau misalkan kita bikin di sini pakai Sublime Text, kita buka index.php, kita tes ini ya, echo di sini halo ya. Nah, kita save. Kalau kita buka di Google Chrome, oke, kita bikin sini ya, nama domain lokal kita localhost. Nah, sudah harus ada di sini halo gitu. Jadi PHP-nya sudah harus berjalan, web servernya juga sudah harus berjalan. MySQL-nya nggak usah, nanti aja. Kita belum akan pakai MySQL di sini ya. Jadi web servernya jalan, PHP-nya jalan. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti kita sudah siap untuk mulai belajar object oriented programming-nya dengan bahasa pemrograman PHP. Di video berikutnya kita akan mulai membuat kelas, properti, dan method. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.